Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Randy? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz Reza gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair walafiat. Insya Allah ya, semoga senantiasa sehat Ustaz sekeluarga. Amin. Dan kemudian kita kali ini bisa bertemu kembali di The Deen Side. Masya Allah. Because every story has a Deen Side. Ya, setiap cerita insya Allah ada sisi agama yang bisa kita ambil manfaatnya, ambil ilmunya juga Ustaz. Sehingga pada hari ini pun juga kita masih dalam kondisi yang mungkin sama-sama sedang bersimpati begitu dengan kondisi saudara-saudara kita Muslim yang ada di berbagai daerah, sehingga mungkin kita pada episode kali ini bisa mencari atau menemukan sebuah pencerahan dari sisi agama mengenai apa sih yang sebenarnya sedang terjadi saat ini, kemudian bagaimana kemudian seorang Muslim, seorang yang beriman itu kemudian menyikapinya. Ya, insya Allah The Deen Side kali ini spesial, kita membahas tentang musibah yang sedang terjadi di Indonesia. Baik saat kemarin kita sempat sama-sama menyimak di sekitar kita, kalau di sekitar Kota Malang tentunya kita sangat dekat dengan Semeru, Ustaz. Semeru. Yang kemudian kemarin sempat erupsi, kemudian menggugurkan dari erupsi itu kemudian akhirnya jadi lahar dingin. Antum sempat ke sana ya? Nah, sempat Ustaz, alhamdulillah dengan rekan-rekan relawan di sana, dan alhamdulillah senang sekali di situ kita bahu-membahu dari berbagai daerah, Ustaz. Masya Allah. Ana dengan pengalaman pertama kali seperti itu merasakan betul-betul kita bisa bantu apa dari apa yang kita punya. Mungkin rekan-rekan yang bisa bantu dari sisi harta, Masya Allah. Kita mungkin relawan ini memang bisanya dari sisi tenaga gitu ya. Jadi akhirnya kita waktu juga betul, dan itu Masya Allah kita merasakan sekali bantuan di sana, dan orang-orang yang terdampak pun juga sangat merasa, walaupun mereka mungkin tidak menyampaikan, tapi bahasa tubuh itu mengungkapkan itu. Bahasanya mereka akhirnya terbantu atas itu. Cuman saat ini yang lagi urgent yang justru di Sumatera. Oh iya. Ana termasuk yang kemarin mencoba mencari tahu sebenarnya dampak itu ada di bagian mana sih Ustadz? Karena secara geografi ini kadang-kadang Ana juga nggak begitu hafal daerah-daerah gitu ya. Ternyata kan ini itu terjadi di 3 provinsi besar di Sumatera, utamanya di sisi utara, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu dengan lebih detailnya dengan berbagai macam daerah-daerah ya. Aceh Tamiang kalau di Aceh, kemudian ada Sibulga, ada Tapanuli dan lain sebagainya. Menurut Ustadz, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai seorang Muslim menyikapi hal seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita juga turut berduka ya atas musibah yang menimpa sebagian saudara kita yang ada di beberapa daerah, termasuk di Malang sendiri. Kita semua ya turut berduka, dan kita melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan ya, termasuk mungkin kita hanya bisa berdoa, kemudian yang kita punya waktu kita bisa luangkan, untuk tenaga juga bisa kita bantu dengan itu. Tentunya kita semua juga ikut merasakan kesedihan yang menimpa saudara-saudara kita itu. Adapun sikap ya seorang Muslim ketika menghadapi musibah, tentunya ada beberapa yang perlu kita terangkan ya. Ini musibah itu kan bisa bersifat individu, bisa bersifat satu keluarga, atau bisa bersifat umum, yaitu satu masyarakat. Ketika menghadapi musibah seperti itu, yang pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah ini semua sudah takdir Allah. Kita tanamkan dalam hati kalau memang semua musibah, apakah menimpa individu kita, menimpa keluarga kita, atau menimpa di satu masyarakat kita, bencana alam dan seterusnya, itu semua memang sudah qadarullah, sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan meyakini itu, insya Allah kita lebih tenang, lebih menerima, lebih bersabar ya. Karena memang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ya sudah ditentukan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Namun segala sesuatu itu pasti ada sebab akibat ya. Ada namanya sunnatullah. Ya, pepatah mengatakan kalau tidak ada api maka tidak ada asap ya. Jadi tentu semua ada sebab akibatnya.
Sebagian kita ketika melihat musibah itu hanya kadangkala melihat sebab-sebab real ya, sebab-sebab duniawi. Mungkin karena sebab gunungnya terjadi seperti ini, pergerakan bumi seperti ini, sebab mungkin hujan yang sangat deras, yang lebat, ya, debit airnya mungkin meningkat sehingga terjadilah banjir atau longsor. Kadang-kadang kita mengkaji dari sisi itu saja gitu. Dan jarang sekali atau kita seringkali lupa membahas sebab yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Ya, dosa gitu. Ya, ini sebab yang tidak kelihatan, tapi itu dampaknya lebih besar. Ya, karena segala musibah yang menimpa manusia itu semua kena maksiat, kena dosa-dosa. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah satu musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa kalian, apa yang kalian perbuat. Atau dalam surat yang lain, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ar-Rum 41. Nah, telah tampak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu disebabkan karena kasabat aydin nas, perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu apakah yang melampaui batas, berbuat dolim, serakah, rakus, ya, tidak mempedulikan lingkungan, tidak peduli orang lain. Yang penting dia dapat keuntungan. Dia tidak peduli dampaknya seperti apa. Ya, mungkin dia tinggal di daerah lain, dia punya usaha di tempat tersebut, tapi dia tidak perhatikan. Akhirnya yang terkena dampaknya adalah masyarakat sekitar situ. Ataupun dosa-dosa maksiat antara seorang hamba dengan Allah. Perintah-perintah Allah yang mungkin tidak dikerjakan, larangan-larangan Allah yang dilanggar. Ini semua termasuk kesyirikan. Nah, ini kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan. Itu mengundang murka Allah. Betul ya, ketika kesyirikan itu merajalela, itu sangat cepat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita lihat ya, umat-umat terdahulu itu rata-rata diazab oleh Allah gara-gara kesyirikan itu. Banyak kerusakan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu ya, dari kedoliman, kemungkaran, fawahisyah, ya, perzinahan, homoseksual. Tapi sebab utamanya adalah memang kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah kerusakan yang ada di muka bumi itu. Ketika Allah menyebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah. Sebagian ulama tafsir menafsirkan kerusakan itu adalah kesyirikan. Jadi kalau dibiarkan itu sangat berbahaya, dan memang itu kewajiban bagi kita semua untuk ya berdakwah, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, karena akibatnya sangat fatal ya. Termasuk maksiat-maksiat yang lain. Dan ini adalah kewajiban kita semua, tidak hanya kewajiban seseorang ataupun kewajiban para ustadz, para kiai, bukan cuma itu, tapi kewajiban semua kalangan, termasuk pemerintahnya, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah, tingkat paling bawah, dan semua masyarakat punya andil untuk mencegah kemungkaran itu. Karena ketika datang musibah, yang terkena dampaknya bukan orang yang berbuat maksiat saja kan? Iya, betul. Pasti ya. Yang terkena musibah semuanya. Iya, Allah kalau mengadab suatu kaum, ya Allah adab secara umum. Tidak peduli yang berbuat maksiat atau yang berbuat taat atau tidak. Maka disitulah pentingnya kita itu saling mengingatkan, ya. Saling berdakwah, mengingatkan. Ketika ada yang buat kerusakan, kita cegah. Ada yang berbuat maksiat di situ, kita ingatkan, kita larang. Kenapa? Karena nanti dampaknya kena kita semuanya. Juga. Iya, betul. Itulah yang terjadi. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti orang-orang yang menaiki kapal. Kemudian ada yang ada tingkat atas, ada yang berada di tingkat bawah. Yang di tingkat bawah kalau pengen ngambil air, mereka harus naik ke atas dulu. Kemudian tingkat bawah ini mereka berpikir, daripada kita capek naik ke atas, mendingan kita lubangi saja dasar kapal ini, kan lebih mudah mendapatkan air. Kata Rasulullah SAW, seandainya yang berada di atas tidak mau melarang, yang akan tenggelam ya mereka semua. Ya, bukan hanya ada yang tingkat bawah saja. Begitulah perumpamaan.
dalam suatu masyarakat ketika ada yang membuat kerusakan, kemungkaran, lalu tidak ada yang mengingatkan, terjadi musibah, semuanya akan terkena dampaknya. Ini betul-betul menjadi ini ya Ustadz ya, sebuah peringatan buat kita ya Ustadz ya. Sekalipun kita ini berada mungkin secara jarak kita masih jauh dengan lokasi-lokasi bencana, tapi bukan berarti kita aman begitu ya. Rasa itu yang harus terus kita munculkan, bahwasanya kita sendiri pun harus berbenah begitu kan. Betul. Kita sendiri harus berbenah bahwasanya sejauh mana sih kamu menjalani hidup saat ini, dosa-dosamu seperti apa gitu Ustaz ya. Itu yang harus kita apa Ustaz? Muhasabah begitu kan? Betul, introspeksi diri ya, muhasabah. Karena musibah itu nggak cuma menimpa satu masyarakat, kadang musibah itu bisa menimpa keluarga, bisa menimpa diri kita bahkan. Termasuk dosa-dosa itu ya mendatangkan musibah dan juga akan menghilangkan kenikmatan ya. Selama ini kita merasakan nikmat hidup yang aman, suasana yang damai, udara yang segar, air yang mudah terjangkau. Tapi bisa jadi kena maksiat itu Allah hilangkan kenikmatan itu. Sebagaimana kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tidaklah musibah itu menimpa suatu kaum melainkan dosa-dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat melainkan sampai mereka istighfar, mereka bertobat kembali kepada Allah, kembali melaksanakan ketaatan dan sebagainya. Merubah dirinya, merubah perilakunya, kembali taat, beribadah itu ya. Masya Allah. Nah, itu tadi Ustaz sudah sempat menyebutkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana kita mengambil pelajaran dari ini. Adakah yang lain-lain yang memang kemudian Allah sudah sampaikan begitu terkait dengan bentuk bencana yang saat ini terjadi, baik itu gempa, banjir, longsor, bahkan hingga gunung meletus, sebenarnya itu sudah tersampaikan langsung kah Ustadz dalam dalil-dalil Quran ataupun hadis? Banyak sekali ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menceritakan terutama umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Allah kirimkan azab. Nah, Allah kirimkan azab itu berupa musibah-musibah. Ada yang banjir besar seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian gunung meletus. Gunung itu diangkat kemudian dibalikkan oleh Allah seperti terjadi di kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ataupun gempa bumi terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berada di atas gunung Uhud dan terjadi getaran di gunung tersebut, artinya gempa bumi. Beliau pun menginjak gunung itu lalu mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Diam wahai Uhud, tenang. Di atasmu ada seorang nabi, ada Siddiq dan 2 orang syahid ya. Di masa Umar bin Khattab juga terjadi gempa. Lalu beliau mengatakan, begitu cepatnya kalian keluar dari ajaran Islam. Maksudnya keluar dari ketaatan. Begitu cepatnya kalian berbuat kemaksiatan. Kenapa terjadi bencana seperti itu? Dan beliau menganjurkan umat atau masyarakat untuk istighfar, untuk bertobat kembali kepada Allah ya. Dan begitulah ajaran kita ketika mendapati musibah, pemimpin itu mengajak masyarakat untuk berbenah diri ya, tadi yang kita sebutkan yaitu muhasabah, berbenah diri, diantaranya ya istighfar, kemudian tobat, dan termasuk juga banyak bersedekah gitu ya. Nah, dan begitupun ketika terjadi musibah di zaman kita ataupun di lingkungan kita, yaitu tidak jauh-jauh dari dosa, dan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mau kembali gitu, mau sadar ya. Dan yang lebih parah lagi kalau sudah dikasih peringatan tidak mau sadar. Nah, ini yang sangat kita prihatinkan gitu. Nah, artinya kita sebagai orang-orang yang kemudian alhamdulillah sama Allah diberikan hidayah untuk kemudian tersadarkan akan itu, berarti kita perlu juga untuk kemudian mengupayakan menyampaikan ke sekitar kita ya Ustadz ya. Dakwah ya, dakwah terus ya Ustadz ya, tentang ayo ini sudah pertanda yang besar dari Allah didatangkan di dekat kita. Akankah itu kemudian kau menginginkan pertanda itu datang di dekatmu atau dirimu yang mengalami langsung sampai hingga akhirnya kau sadar gitu Ustaz. Betul. Kan kita nggak berharap begitu ya Ustaz sebenarnya. Iya. Jadi kita memang ya harus berdakwah, mengajak orang untuk introspeksi diri, untuk tadi tobat, istighfar, terutama banyak-banyak beristighfar. Karena nggak ada yang menjamin ya. Mungkin saat ini di tempat kita aman ya,
Tapi nggak ada yang menjamin, sekali lagi nggak ada yang menjamin. Ya begitupun yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di tempat-tempat musibah itu, mereka nggak pernah menyangka gitu kalau tempat kita ini akan terjadi musibah gitu ya. Tapi begitulah, ketika sudah ditetapkan oleh Allah terjadilah musibah. Maka tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, dia tidak rasa bahwasanya dia telah melakukan banyak dosa, dan seketika itu pula Allah bisa langsung berikan peringatan. Ada kemarin sebuah cerita, Ustadz, beredar di media sosial. Salah satu daerah di Sumatera itu memang saat itu memang hujan. Kemudian orang-orang berhenti berteduh di satu entah itu musola atau masjid, ana lupa tepatnya, yang itu memang kemudian dia berada, jalanan itu berada di lereng, memang di lereng yang memang ya kalau kebanyakan jalanan kan di daerah Sumatera kan seperti itu ya, Ustaz. Iya. Di daerah perbukitan kemudian dan sebagainya. Mereka sedang berteduh, hujan terjadi sebagaimana hujan biasanya, sehingga mereka perlu merasa berteduh dan aman di situ gitu kan ya. Tapi seketika itu pula kemudian video dari CCTV itu menggambarkan memang kemudian longsor itu langsung runtuh, Ustaz, dari lereng itu, Ustaz. Dan betul-betul habis seketika itu juga. Berita di situ 50 orang hilang dan belum ditemukan. Artinya kalau kita kemudian pandai-pandai mengambil pelajaran, coba deh bayangkan itu kita ada di posisi mereka kan. Kita lagi santai berteduh di pinggir jalan, oh hujan, sebentar lagi lah pulang, ini masih cukup kok waktunya. Orang-orang di rumah masih bisa lah menunggu kita gitu kan. Kemudian ternyata itu terjadi. Ya Rob. Ya Rob, ini ya Allah gitu. Ayo, kita mau nunggu apa lagi pertanda itu? Kita jelas tidak menginginkan itu terjadi pada kita, gitu kan Ustaz ya. Adakah doa untuk kemudian kita sebagai orang yang kemudian alhamdulillah sama Allah masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mungkin kita masih bisa bertaubat sekarang ya Ustaz ya. Adakah tuntunan syariat mengajarkan kepada kita ketika kita berada pada kondisi yang baik, kemudian kita melihat saudara kita yang jauh di sana sedang menerima bencana? Taib, tentunya kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak terkena musibah seperti itu. Jadi ketika melihat musibah atau melihat apa saja yang tidak kita sukai, kita diajarkan untuk berdoa. Ya. Atau kita berdoa ketika dalam kondisi suasana tenang, ya. Kita berdoa agar nikmat itu tidak hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan-kenikmatanmu. Nah, ini perlu kita sering membaca doa-doa seperti itu. Karena tadi tidak ada yang menjamin ya. Kita dalam kondisi baik, aman, sehat. Tapi nggak ada yang menjamin kita bisa hilang kenikmatan tersebut. Dan tentunya masih ya ada doa-doa yang lain yang mungkin tidak bisa kita hadirkan sekarang gitu ya. Dan banyak ya, tetap ya banyak ya. Kemudian banyak beristighfar ya. Tentunya ya, banyak beristighfar, berzikir kepada Allah. Nah, dengan istighfar itulah bencana itu bisa diangkat ya. Makanya di antara hal yang mencegah datangnya azab Allah, yaitu ada dua kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu wa anta fihim wa makana, atau tidaklah Allah itu mengazab suatu kaum atau mengazab mereka wa anta fihim, dan engkau ada pada mereka, yaitu Rasulullah, atau wahum yastaghfirun, atau mereka beristighfar. Jadi pencegahnya itu masih adanya Rasulullah, dan sekarang Rasul sudah tidak ada lagi ya kan, sudah meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah wahum yastaghfirun, mereka beristighfar. Jadi kondisi seperti sekarang ini ya kita patut untuk banyak beristighfar. Bukan hanya diri kita, bahkan kita tadi mengajak orang. Ya, kita mengajak orang, keluarga, yang siapa saja yang mendengarkan ini untuk mari sama-sama banyak beristighfar. Setelah ini kita akan lebih hati kita harapannya lebih lembut melihat kejadian ini. Kita kemudian bermuhasabah, kita mengaca, kita bercermin gitu nih. Kita sudah punya dosa-dosa apa nih selama ini? Sudahkah kita bertaubat atas itu? Kita banyak beristighfar atas itu. Ketika kemudian semuanya sudah berangsur-angsur membaik gitu kan. Terkadang kemudian manusia itu lupa kembali. Apakah itu memang sudah menjadi
Sunatullah kah? Ketika kemudian itu kembali seperti sebuah siklus begitu kah, Ustaz? Itulah kadangkala sifat bawaan manusia itu perupa ya. Rasulullah SAW sebutkan tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam itu punya umur panjang, kemudian dia melihat ada sebagian umatnya atau anak keturunan yang umurnya itu pendek ya. Dia berikan sebagian umurnya kepada umat tersebut. Sebagian menyebutkan itu Nabi Daud ya. Begitu umurnya habis, datang malaikat maut, dia mengatakan umur saya masih tersisa sekian tahun ya, 30 tahun atau berapa puluh tahun. Kata malaikat, Adam telah lupa. Kata Nabi SAW, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatahu. Nabi Adam pun lupa dan anak keturunan juga lupa. Memang lupa ini sifat bawaan manusia ya, sifat bawaan manusia. Tapi ini lupa yang wajar ya, lupa yang manusiawi. Nah, tapi kalau lupa dengan azab Allah, lupa dengan bencana, lupa dengan siksaan, kematian, dengan neraka, inilah yang berbahaya. Lupa-lupa yang seperti ini itu bukan lupa yang wajar, tapi ini namanya kelalaian. Kelalaian. Ya, lebih kepada kelalaian. Dalam bahasa syariatnya namanya ghaflah. Ya. Yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat ya hari kiamat, tapi mereka masih saja dalam kondisi lalai, ghaflah. Dan itu yang sangat kita khawatirkan. Ketika kita dalam kondisi aman, kemudian kita lalai, nah itulah yang dikhawatirkan. Tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadar. Nah, untuk itu ya perlu kita selalu mengingat-ingat tentang musibah-musibah yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu ya. Kita membaca dalam Al-Quran, kaum-kaum terdahulu Allah timpakan mereka azab. Ini untuk membangkitkan kita agar selalu sadar, tidak lupa sama sekali gitu ya. Insyaallah. Iya, tentunya ini menjadi sebuah sisi, kembali lagi seperti judul podcast kita, The Insight begitu. Sisi agama ini betul-betul harus kita pegang kapanpun dimanapun sampai kita mati, Ustaz. Hingga kemudian saat ini di tengah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, kita masih sehat di sini, kita masih bisa duduk di sini, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Rajab, bahwasanya manusia sudah selayaknya untuk kemudian kembali kepada Allah dengan mencari tahu mana sih kekurangannya ada dalam dirinya, sudah sejauh mana dirimu mengenal agamamu gitu, Ustaz. Ya. Kemudian mengintrospeksi diri, apakah atau jangan-jangan apa yang kita lakukan ini ternyata ada sisi kesyirikan yang itu berpotensi besar mengundang murka Allah. Banyak loh, kadang-kadang kita tuh tidak sadar ketika kemudian ternyata kita melihat percaya dengan mungkin ramalan-ramalan. Anak di sisi lain ketika kemudian melihat itu, ada satu hal yang mungkin bisa dijadikan pelajaran gitu, Ustaz. Kita kalau di Malang ini kan ada, sekarang kita punya semacam di Kayu Tangan, Ustaz. Area untuk kemudian saat ini banyak masyarakat yang berwisata di situ ya, jalan-jalan di situ dan sebagainya. Ada satu spot gitu, Ustaz, yang anak kaget saat itu, Ustaz. Di situ menyelenggarakan, mereka buka stand gitu, stand tarot, Ustaz. Apa itu? Tarot. Tarot itu adalah mereka melakukan ramalan-ramalan dengan memainkan kartu-kartu. Allahu Akbar. Kartu-kartu itu ada gambar kayak seperti wajah-wajah setan, wajah-wajah apa mengerikan seperti itu kan. Mereka asik dengan itu. Ya, kemudian mereka duduk, mereka buka. Ini Ustaz. Anak menyampaikan ini seperti anak takut gitu ya. Tapi seberapa mampu kita bisa melakukan nahi mungkar ya, Ustaz, ya, memperingatkan kemungkaran itu. Ibu duduk di situ, dia membuka jasa itu. Siapa yang mau diramal? Jadi segitu merebaknya ya, sampai di tempat-tempat wisata itu ada di jasa seperti ini. Dan itu dianggap seperti sebuah hiburan. Dan kemudian orang merasa itu penting untuk mereka bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar si peramal itu. Banyak anak-anak muda di situ,
laki-laki maupun perempuan yang antri di situ untuk kemudian ingin diramal dengan kartu-kartu tarawih itu. Apakah ini bukan kemungkaran? Ini tentu kemungkaran besar ya. Dan ya peramal itu kan ya dukun ya, kalau bahasa kita itu kan para peramal, para dukun. Ini yang barang siapa yang percaya kepada mereka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Sangat berbahaya ancamannya. Bahkan diancam faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada peramal atau dukun kemudian menanyakan sesuatu, dia percaya dengan omongan itu atau ramalan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir kepada apa yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada Al-Qur'an. Bahaya sekali ya, maka perlu kita amar ma'ruf nahi mungkar ya, terutama para ustadznya, kiainya yang kita dakwakan itu terutama masalah tauhid ya, melarang masyarakat jangan melakukan kesyirikan, itu sangat penting sekali. Walaupun yang lain juga penting, tapi yang lebih urgen adalah masalah tauhid. Karena memang Rasulullah SAW dakwah beliau pertama kali, bahkan dari awal beliau diutus sampai akhir ajal beliau selalu menekankan masalah tauhid. Di detik-detik ajal beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, Allah melaknat orang Yahudi, Nasara, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau sempat mengingatkan umatnya karena sangat bahaya sekali ya kesyirikan tersebut. Luar biasa. Dan tadi ya menyebabkan datangnya kemurkaan Allah. Belum lagi nanti di akhirat ya, tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Baik yang melakukan peramalan, baik yang datang untuk itu ya Ustaz ya. Sahih. Kita yang hanya sekedar melihat di samping kemudian lewat gitu, itu sudah bergetar hati kita. Ini kesyirikan, ini kemungkaran yang nyata, sangat-sangat nyata gitu kan. Sungguh-sungguh kemudian pada akhirnya yang kita lihat, yang menikmati layanan itu adalah para pemuda dan pemudi. Ini menunjukkan bahwasanya insight-nya mereka ini belum digali begitu. Mereka hanya melihat ini sebagai sekedar duniawi semata. Mereka lupa bahwasanya setelah dunia ini akan ada pertanggungjawaban. Ya Allah, nas'alullah salamal afiyah. Ma makna kata kalimat itu Ustaz? Nas'alullah salamal afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiat ya, yaitu keselamatan, kesehatan ya. Kita bisa sering mengucapkan itu untuk sebagai pengingat ya Ustaz ya, di sela-sela obrolan ya, kita memohon kepada Allah ya, kita mohon pertolongan, mohon keselamatan ya. Keselamatan dari apa saja. Nas'alullah salam wal afiyah, dunia dan akhirat. Kita memohon keselamatan, kita nggak tahu mau mati kapan begitu. Nah, Masya Allah. Baik, insya Allah ada beberapa hal yang ingin kami requestkan ke Ustadz, yakni terkait dengan pengingat. Mungkin nanti kita bisa sampaikan ke rekan-rekan juga terkait sama bagaimana kemudian untuk kita-kita ini yang di luaran sana yang tidak mengalami bencana, yang kemudian kita sedang Allah berikan nikmat, maka seruan untuk bertaubat. Monggo Ustaz. Taib, untuk kita yang tidak terkena musibah, ya yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Kita wajib selalu bersyukur kepada Allah. Kita sehat, kita aman, kita tidak terdampak musibah. Ini nikmat yang luar biasa, yang wajib bagi kita untuk syukuri. Dan bukan hanya satu kali kita mensyukurinya. Tiap detik, tiap saat kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan Alhamdulillah, atau memuji Allah dengan zikir-zikir yang lain. Banyak memuji Allah. Kemudian bersyukur dengan hati. Kita betul-betul merenungkan dengan hati apa saja yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan itu, bahwa semua itu murni dari Allah. Kita nggak bisa punya usaha sedikit pun. Allah yang memberikan nikmat ini. Kemudian dengan amalan, kita bersyukur dengan amalan. Kita mulai tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Ini bentuk kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga peduli kepada saudara kita yang terkena musibah. Apa saja yang kita punya, apakah dengan doa, ya minimal dengan doa
Ya, kita doakan saudara kita yang ada di sana yang terkena musibah agar Allah beri mereka kesabaran, Allah beri mereka kekuatan, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian Allah mudahkan segala urusan mereka di sana. Atau kalau kita punya apa yang bisa kita sumbangkan ya dari segi harta, pakaian atau makanan bisa kita sumbangkan. Dan alhamdulillah mungkin ada relawan ya teman-teman yayasan-yayasan yang mereka mengumpulkan donasi atau apa, kita ikut membantu itu ya. Atau bahkan kita terjun ke tempat itu untuk bisa bantu apa, paling tidak bisa menghibur mereka ya. Ini kita harus ikut merasakan musibah yang menimpa saudara kita, karena seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila yang satunya sakit, maka semua juga akan merasakan sakit ya. Al muslimu lil muslimi kal bunyan. Satu muslim dengan muslim yang lain seperti bangunan ya, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lain. Kita wajib peduli ya, dan kita jangan malah menyinyir ataupun malah mengatakan perkataan-perkataan yang malah membuat mereka itu sakit hati. Ini kita hindari semua ya. Kita jangan mengatakan oh gara-gara kalian sih seperti ini. Nah, kita hindari itu. Ya, kalau kita nggak bisa membantu, minimal jangan menyakiti. Lebih baik ya Ustaz. Ya Masya Allah. Nah, dan kita juga perlu barangkali kemudian dari para penonton sekalian, dari The Insight kali ini, dari saudara-saudara kita yang kemudian terdampak, dari para korban tentunya, dari saat ini yang kemudian sedang menyimak, lalu kemudian perlu mendapatkan motivasi. Kemudian bersabarlah rekan-rekan dan sebagainya, saudara-saudaraku. Adakah kemudian nasihat untuk mereka? Yang paling penting ya sabar ya. Sabar itu senjatanya setiap muslim. Apapun yang menimpa seorang muslim itu pasti baik ya. Kata Nabi SAW, ma'ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkara seorang muslim. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asobathu dharra sabara fakana khairun lahu, wa dzalika laisa li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang muslim itu ketika mendapatkan kelapangan dia bersyukur, itu baik baginya. Ketika mendapatkan kesempitan, kesulitan, musibah, dia bersabar, itu juga baik baginya. Masya Allah. Intinya kalau kita punya iman, kita punya agama Islam, kita jaga keimanan kita, ketakwaan kita, insya Allah semuanya baik. Walaupun dalam kondisi musibah pun, insya Allah Allah akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah dari itu semua. Intinya kita bersabar. Bersabar dengan kekuatan sabar, dengan iman itu sebenarnya. Kuncinya ada di imannya ya. Menghadapi segala kondisi, baik susah maupun senang, baik lapang maupun sempit. Betul. Dan kita ini begitulah dalam kehidupan dunia itu selalu bergulir ya antara musibah dengan kenikmatan. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya aman, nikmatnya tempat tinggal. Itu ya setelah terjadi musibah. Kita bisa rasakan nikmatnya sehat kalau sebelumnya kita sakit. Kita bisa merasakan nikmatnya punya tempat tinggal, punya rumah, kalau sebelumnya rumah kita hilang ataupun terkena bencana. Dan begitulah kehidupan ya. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Jadi orang yang gembira itu mereka yang terkena musibah tapi yang sabar. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik, itu tadi banyak sekali yang kemudian kita sudah dapatkan dari obrolan kita di Insight episode kali ini. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, siap. Jadi tadi disebutin bahwa kalau satu orang yang bermaksiat, bisa jadi Allah menimpakan musibah itu kepada orang-orang di sekitarnya. Terus ada perkataan juga, Dad. Itu berarti letak keadilan Allah di mana, Dad? Bisa dijelaskan. Taib, itulah letak keadilan Allah. Jadi Allah mendatangkan musibah itu di tempat yang ada musibahnya, di tempat yang ada maksiatnya. Dan kenapa maksiat itu ada dan sampai Allah menimpakan musibah ya karena orang-orang mendiamkan maksiat itu. Makanya sampai Allah mendatangkan
musibah, kalau ada orang-orang yang mengingatkan, yang dakwah, insya Allah Allah nggak sampai menurunkan azab. Tapi kalau orang sudah pada diam, tidak ada yang peduli dengan kemaksiatan dan kemungkaran itu, itulah yang mengundang datangnya murka Allah, dan itulah adilnya Allah. Karena terjadi kemungkaran kok tidak ada yang mau mengingatkan, gitu ya. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang mungkin sampai meninggal dunia walaupun dia tidak berbuat maksiat, sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan amalannya masing-masing, ya. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah menceritakan nanti akan ada suatu kaum yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di tanah lapang, Allah membenamkan mereka semua dari awal sampai akhir, ya. Jadi ini pasukan yang sangat besar, ya, panjang sekali barisannya dari awal sampai akhir diterbenamkan oleh Allah dalam bumi, ya. Ibunda Aisyah bertanya, gimana nanti Allah bangkitkan mereka, padahal di situ ada orang yang tidak ikut, ada orang yang tidak terlibat, mereka hanya sedang safar tapi kebetulan ada di barisan itu. Kata Nabi SAW, Allah membenamkan mereka semua dan Allah membangkitkan mereka nanti sesuai dengan niatnya masing-masing, ya. Nah, Insyaallah ya. Jadi pentingnya nahi munkar di sini teh. pentingnya nahi mungkar, ya. Nggak ada yang ngingetin juga kita yang sebagai orang yang tidak terlibat di situ tuh bisa jadi kena azab juga. Bisa kena azab. Dan seandainya kita sudah mengingatkan dan ternyata Allah mengadab kita semua, kita sudah punya alasan. Nanti di hari kiamat, iya, kita sudah punya hujah di hadapan Allah. Kita sudah ingatkan, ya, kita nggak diam gitu loh. Nah, Insyaallah. Pertanyaan yang memang betul-betul menjadi ini, ya. Seolah-olah kalau kita berpikir secara logika seperti seolah-olah tidak adil, bahwa sebenarnya itu sudah itulah yang adil, ya. itulah adilnya. Iya, betul. Masya Allah. Baik, itu tadi rekan-rekan dari The Insight episode kali ini, yang mana nanti kita akan ketemu lagi di The Insight episode-episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dan tentunya bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan, Ustaz, sudah berkenan untuk berbagi dengan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.